شيخ الله يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقينا لقد قلت بنفسي شيئا ما سمعته أذناي وقال قل وأنا أسمع فأنشد الشيخ مخاطبا ابنه غزوتك مولودا ومنتك يافعا تعلو بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبدي لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المخلوق دونك بالذي فرضت به دوني فعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل ولما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت منك أؤمل جعلت جزائي رضة وفضالة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. وبقى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال للولد أنت ومالك لأبيك ينبغي الضرب دعاء من الوالدة فإن دعاها وصل إلى السماء ويخرق الحجاب. وما هذا معناه الأم أحق بالتكريم بالبر على الأب النفقة والهدية والأب أحق بالطاعة يقدم أمر الأب على أمر الأم كما يقدم في زكاة الفطر. وما هذا معناه انظر إلى بر الوالدين لعدم النية الصادقة لغلبة العنف على العبادة وقلة الحضور مع الله فيه قل أن يظهر أثره على القائم به تحصل له السعادة كما حصلت للويس الغرمسي سيد التابعين. الله الحمد لله dalam ujian dan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam selalu dan senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita selalu diberi sehat walafiat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib kita, diri kita, keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita semuanya, keselamatan fitnah kita dan mara bahaya baik yang berupa mara bahaya zahir atau batin. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fawaid Al-Mukhtarah, masih membahas tentang birrul walidain. Akhir banyak oleh Guru Nabi Muhammad tentang seseorang yang mendatangi atau yang dilihat oleh Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, di mana orang itu seorang pemuda menggendong seorang perempuan yang sudah tua. Ya, ceritanya bahwa seorang perempuan yang tua, dia gendong, dia pikul, dia tawaf, dia manasik sa'i dan sebagainya. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar bertanya kepada dia, siapa perempuan ini? Maka lelaki itu mengatakan, Ibnaha Ummi, dia adalah ibuku. Kemudian si lelaki ini mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, Atarani Al-Qufaituha Haqqaha ya bin Umar. Bagaimana Umar bin Umar? Setelah aku lakukan ini, gendong dia gendong itu, bawa sa'i, bawa manasik haji, ya, umrah. Bagaimana? Apakah aku telah memenuhi kewajibanku? Ya, hak-hak ibuku telah kutunaikan atau tidak? Ya, selesai sudah. Apa bisa dikatakan selesai sudah hak-hak ibuku kepadaku, atau selesai sudah kewajiban ibuku terhadap kewajibanku kepada ibuku? Ya. Ya, mungkin dia merasa itu luar biasa kan? Ibunya digonti itu. Kok tahu apa dia? Tahu haji mungkin bawa ke Arafah, bawa ke mana-mana dia gitu. Subhanallah. Apa kata si Nabi? Wallahi demi Allah, mahma fa'alta biha, bagaimanapun kau berbuat dengan ibumu itu, kan melakukan kebaikan, mungkin kau tahu
surau dan lain sebagainya. Dan ya'dil dzalika talqa wahidah talaqatha fika sa'ah biladatiha. Itu tidak sama. Semua yang kau lakukan semuanya itu, dari kau gendong dia ke bawah-bawah, kau bawa sa'i, kau macam-macam semuanya itu, manasik haji dan umrah kau bawa, kau gendong ibumu, itu tidak sama dengan satu talqah. Apa itu? Ngeden kata orang Jakarta. Ya, berterang kata orang. Sewaktu dia bukan sekali, berapa kali ibu kita berterang waktu melahirkan kita? Sekali. Mungkin 2 kali. Sekali beliau itu berterang melahirkan kita, ya kan? Itu tidak sama dengan apa yang kau lakukan. Belum bisa membalas itu. Bayangkan. Sekali ibu kita talqah wahidah talaqat. Sekali dia menghembuskan nafas, dia berterang itu. Melahirkan kamu terus itu hampir Allah bin Umar itu belum kau bisa bayar. Semua yang kau lakukan itu kau bawa, kau gendong dia, kau bawa ke sana sendiri, subhanallah. Dia merasa hebat sudah. Dia bisa membayar satu kali dia menghembuskan nafasnya ketika dia lagi melahirkan kamu, subhanallah. Apalagi kebaikan yang lain. Ya, jadi memang luar biasa sekali. Kedua orang tua terutama sang ibu, bagaimana beliau berjuang melawan mati, ya kan, untuk menyelamatkan anaknya, untuk melahirkan anaknya. Kesusahan dan kecapean sang ibu dalam melahirkan, ketika anaknya keluar hilang, ketika dia pandang anaknya, kemudian dekat disusukan anaknya, ya sudah capek, lelah, susahnya dia itu perjuangan melawan maut itu, melawan kematian itu sudah hilang ketika dia sudah melihat anaknya menangis, anaknya dekat sama dia sudah hilang itu semua, hilang rasa capeknya, hilang rasa susahnya, ya. Begitulah jasa besar dari orang tua kita, sama ibu kita, maka harus dan sangat-sangat dianjurkan dari wajib sekali kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, kepada ayah dan ibu kita, ya, baik semasa beliau berdua masih hidup ataupun kalau beliau atau salah satunya telah meninggalkan, kita tetap buat baik, tetap kenang jasa-jasa kedua orang tua kita, tetap kita kirimkan Fatihah, tetap kita bacakan doa, kita kirimkan pahala amal kita semuanya, ya kan? Semuanya kita kirim untuk beliau tanpa berkurangnya. Wah, nanti juga tak dapat, tidak sedikit pun tidak berkurang pahala yang kita kerjakan dari salat, ibadah, taklim, mengajar, belajar, apa, wirid, ngaji, semuanya tidak kurang. Anak kirimkan ini, anak rumah, anak dapat bagi dua, tak bagi dua. Kamu sempurna, ibu pun dapat sempurna. Berdua, orang tua dapat semuanya, tidak berkurang sedikit pun. Itu karamah min Allah Subhanahu wa taala. Itu kedermawanan Allah. Tidak berkurang pahala si anak tersebut yang beramal saleh, dan pahala juga sama didapat oleh kedua orang tua yang dikirimkan pahalanya. Tidak sedikit, tidak bagi 3, tidak bagi 2, tidak bagi baginda. Sempurna. Si anak dapat sempurna, orang tuanya juga dapat sempurna, ya. Di segala kebaikan yang luar, mengingatkan kita hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua kita, ya. Apalagi memang keduanya atau salah satunya sudah berada di alam barzakh yang mana, ya, mereka sangat-sangat membutuhkan, ya, bantuan, membutuhkan, ya, tidak perlu lagi uang kita, tidak perlu lagi apa dan lain sebagainya, harta benda, mereka perlukan itu kiriman Fatihah, kiriman pahala, ya, habis kita belajar, habis kita mengaji, Allah sampaikan pahala saya mengaji itu kedua orang tua saya, ibu saya, orang tua saya, ayah saya, ya Allah pahala kirimkan semua. Pernah disampaikan doa yang dikarang oleh itu doa kedua lidah itu yang ada dalam kitab lidah itu buku panjang doanya sangat sekali, yang mana doa itu, ya, bisa ini atau ringkasnya dia menghadiahkan segala amal ibadah, sedekahnya, salatnya, apanya dia hadiahkan semuanya untuk orang tuanya. Jangan sampai kalau ada perkara-perkara yang salah, perkara-perkara yang tidak benar, jangan sampai kedua orang tuanya tahu, sampai sabar itu kepada kedua orang tuanya, seperti itu. Jadi dari Sayyidina Abdullah bin Umar, semua yang kau lakukan dari amal kebaikan itu, kau bawa ibumu, kau gendong ibumu, itu tidak bisa, belum bisa membayar satu
talqah wahidah. Ya, sekali beliau berperang ketika melahirkan kamu. Kemudian suila ba'dul ulama, sebagian para ulama ditanyakan, mal afdal, apa yang lebih afdal, apa yang lebih utama? An-nadharu, melihat fil Ka'bah, atau an-nadharu fil walidain, ataupun melihat kepada kedua orang tua, wajah kedua orang tua. Faqala, maka para ulama itu sebagian para ulama mengatakan an-nadharu fil walidain afdal, melihat kepada kedua orang tua lebih utama dari melihat Ka'bah. Bayangkan, yang pernah diceritakan oleh beliau Sayyidina Imam Hasan al-Basri, kata beliau kemarin, melihat orang tuanya, melihat ibunya menangis. Ditanya, kenapa wahai Imam Hasan al-Basri, kamu menangis? Bagaimana tidak aku menangis? Ini adalah bukti, atau beliau ini, wajah-wajah ini adalah wajah-wajah tanda aku ridha, aku mendapatkan keridhaan Allah. Ataupun terbalik, kalau aku memandang kedua orang tua dengan pandangan tidak senang, maka aku tidak disenangi orang yang dimurkai oleh Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau aku memandang wajah kedua orang tuaku atau salah satunya dengan pandangan senang, dengan pandangan cinta, dengan pandangan sayang, dengan pandangan penuh penghormatan, maka juga sama. Begitulah Allah memandang kepada diriku. Kata Imam Hasan al-Basri, kalau aku memandang dengan pandangan berbeda, senang, suka, sampai menangis. Imam Hasan al-Basri memandang wajah kedua orang tuanya, maka beliau juga mendapatkan keridhaan beliau. Jadi para ulama ditanya mana yang lebih afdal, memandang Ka'bah atau memandang kedua orang tua? Memandang Ka'bah. Memandang orang tua lebih afdal, kalah memandang Ka'bah. Ya, karena ridho Allah itu bahwa jadi keridhaan Allah tergantung dengan keridhaan kedua orang tua. Allah. Jadi seperti itu. Ini semuanya adalah faedah tentang bagaimana derajat orang tua yang sangat tinggi di mata anak-anaknya yang di hadapan para anak. Kemudian cerita yang sudah juga pernah disampaikan oleh Muhammad, jadi seseorang lagi yang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, Nabi SAW datang seorang lagi datang kepada Nabi Muhammad. Dia mengadu, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Ya Rasulullah, abahku ambil uangku, ambil hartaku. Ya, inna abi akhadha mali. Sang anak mungkin sudah sukses ini anak, ya kan? Ayahku mengambil uangku. Kalau Rasulullah, idhab fa'tini bi abik. Nah, kamu pergi bawa ayahmu ke sini. Ya, suruh bawa ayahnya ke sini. Jadi si anak ini diperintahkan oleh Rasul untuk datangkan bawa ayahmu ke sini. Dalam kata Jibril, ketika anak ini pergi dan memanggil orang tuanya, membawa untuk dibawa ke hadapan baginda Nabi Muhammad SAW, maka Jibril turun. Jibril langsung menghampiri Nabi Muhammad. Ya Muhammad, sambil mengatakan Muhammad, inna Rasulullah yuqri'uka salam. Allah salam kepada kau Muhammad wa yaqul, dan Allah mengatakan kepada kamu, idza ja'a al-syekh, kalau datang orang tua budak tadi itu, kayak gitu, fas'alhu, tanya dia an syai'in, tentang sesuatu qalahu fi nafsihi, yang dia simpan dalam hatinya. Artinya kalau nafsihi hanya dia berkata pada dirinya di dalam hati saja, telinganya pun tidak pernah terucap. Jadi ada beberapa untayan syair, ada untayan kata-kata yang disimpan di dalam hati orang tua itu, yang telinganya sendiri pun tidak pernah mendengarkan ucapan itu. Jadi tidak pernah diucapkan, hanya diucapkan dalam hatinya saja. Nah, itu perintah Jibril atau perintah Allah yang disampaikan oleh Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam majlis syekh, ketika orang tua si anak tadi datang, qala lahu Nabi bertanya kepada Maryam, maka ibnik yashkuk annaka akhadta malah. Betul,
tadi datang mengadu kepada saya bahwa kamu ambil hartanya. Kamu ngambil hartanya. Kata Syekh, maka si orang tua ini menjawab, is'alhu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tanya anak saya itu, hal anfaqtuhu, apakah atau bukankah aku nafkahkan harta yang aku ambil itu illa ala amati, aku kasih kepada pak muda dia. Ya. Atau khalati amati mak muda, kepada saudari-saudariku, maksudnya seperti itu. Amati bibi-bibinya, saudari-saudariku. Au khalati, atau bibi-bibinya, saudari-saudari ibunya. Jadi makmuda-makmudanya dari sebelah abahnya, atau makmuda dia dari sebelah ibunya. Aku tidak kasih, atau terhadap awal aksi. Itu harta yang aku ambil, aku tidak bawa kemana-mana. Aku sedekahkan, bagikan kepada saudari-saudariku atau saudari-saudari ibunya. Ya gitu. Bibi-bibi dia, tidak kepada orang lain, atau aku pakai sendiri. Ya, kata si orang tua tadi menjawab apa yang ditanyakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kelas, kemudian kita bakal da'ni min hada, sudahlah kelas ini saya dibahas kata Rasulullah. Dan ini hada walakin akhbirni, tetapi tolong kamu kasih tahu saya an syai'in qultahu fi nafsik ma sami'atuhu udhunak. Ada beberapa kata-kata, ada beberapa ucapan yang kau simpan dalam hatimu, yang telinga kamu pun tidak pernah mendengarnya. Tolong kamu kasih tahu saya, kata Rasulullah. Ya subhanallah. Ya, berkata ya Allah, demi Allah ya Rasulullah, ma yazalullah yazidu nabi kayyina. Allah senantiasa menambahkan keyakinan kami kepada engkau, wahai Rasulullah. Karena memang tidak ada yang tahu. Ucapan tidak ada yang tahu. Andainya Jibril tidak ngasih tahu kepada Rasul, maka tidak ada yang tahu. Hanya dia saja yang disimpan dalam hatinya. Maka aku bertambah yakin bahwa betul engkau ini seorang utusan Allah, ya kan? Tambah yakin kepada Nabi Muhammad. Laqad qultu fi nafsi syai'an ma sami'tuhu udhunaya. Aku telah berkata-kata dalam diriku yang tidak pernah didengar oleh telingaku sendiri. Ya, maka Nabi mengatakan, "Qul, sekarang ucapkan." Sekarang kamu katakan, "Wa an asma," biasa yang saya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa anta syir mukhatiban ibna. Rupanya bait syair ini, kata-kata yang cukup panjang ini adalah si syekh ini, si orang tua ini membicarai atau mengajak bicara anaknya. Ya, apa istilahnya, unek-unek lah. Ya, unek-unek di dalam hati orang tua ini, yang mana unek-unek itu ditujukan untuk sang anak yang sudah sukses gitu. Ya, anak yang sudah sukses ini, ya kan, karena hartanya sudah banyak. Ya, mungkin anak ini tidak perhatian dengan orang tuanya. Iya. Ya, sampai orang tua yang harus ambil hartanya, diberikan kepada bibi-bibinya. Ya kan? Tak perhatian dia. Nauzubillah min dzalik, ya. Ini bacaannya panjang ini ya. Wallahu kamauludan untuk yafi'a ta'allu bina ajni 'alaika wa tanhallu. Kalimat yang agak sedikit sulit ini ya. Jadi menceritakan bagaimana si orang tua ini bagaimana orang tua ini mendidik dia dari kecil. Aku didik, aku kasih makan dia, aku besarkan dia. Itulah bahasa kita kan. Kalau dia malam hari sakit, aku pun tak tidur bergadang malam, kata orang tua. Kalau kau sakit, waktu masih kecil, aku pun sama, aku tidak tidur, aku bergadang malam jaga kamu, kata si orang tua ini. Ayah yang sudah tua, yang tidak bisa bekerja lagi, ini kan tidak mampu, ini kan. Subika illa zahiran atamalmalu, ya. Aku pun bergadang malam, tak bisa tidur, balik sana, berbalik sini, ya kan. Min ghammin au ghammin au nahwihima, ya kan. Min maradin au ghammin au nahwihima. Jadi orang tua ini udah dia. Ya. Kemudian singkatnya, ya, ketika kau sudah sampai umur yang sudah besar, kau sudah sukses, kata sang ayah ini, ya kan. Kau jadikan balasan capekku, susahku membesarkan kamu, ghilbatan wa fadalata. Apa itu? Kau keras, kau kasar, kau tidak peduli kepada aku, kata ayah.
innaka antal mun'imu al-mutafaddilu. Ya kan? Seolah-olah yang membesarkan itu bukan aku, orang lain yang membesarkan, yang mendidik kamu dari kecil. Ya. Ya. Ayahnya ya Hawas, ini ayahnya marah ayahnya, ya kan? Ayahnya marah sama dia. Sudah dibesarkan dari kecil, dididik, dikasih makan, macam-macam sudah. Itu anak balasannya waktu dia sukses, tidak hirau dengan ayahnya. Sampai ayahnya sampai harus curi uangnya. Ya, bakhil dia berani. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ayahnya pun tidak diperdulikan sama dia. Kata ayah, "Balaika, idza lam tara haqqa ubuwatik." Kalau kau tidak menganggap aku ini ayahmu, seperti itu. Ya. Ta'alka kamal jarul majur, ya kau anggap aku ini tetangga saja, teman. Ya, kau berbuat baik kepada tetanggamu. Janganlah kau anggap aku ini ayah. Artinya anak memang kebacut gitu kan dia, memang luar biasa bukan. Tidak membalas kebaikan ayahnya, tidak berbuat, bukan membalas, tidak berbuat baik, membalas tidak bisa. Tidak berbuat ihsan, tidak berbuat bakti kepada ayahnya, ini ayah gitu kan. Dalam sebuah riwayat setelah si ayah ini membacakan syair yang sangat indah ini kan, Nabi tidak tahan, Nabi menangis. Tidak mampu Rasulullah SAW mendengar mendengar simpanan yang di dalam hati orang tua ini. Artinya dia marah kepadanya, dia kecewa berat sama anaknya. Yang ini balasan gue, gitulah orang gitu bilangnya. Kecewa dia dengan anaknya yang dibesarkan dari kecil, setelah sukses dia besar, dia tidak berbakti, tidak membalas kebaikan orang tidak berbuat baik kepada ayahnya. Maka Nabi mengatakan, "Ma sami'a hadza," fi riwayat tidak mendengar ucapan orang tua ini batu atau pohon, dia akan menangis. Ya. Tidak mendengar ucapan orang tua ini batu ataupun pohon apapun, pasti dia akan menangis. Dan Nabi pun menangis pada waktu itu. Kemudian Nabi melihat kebalasan anak tadi, anak yang sukses itu, sahabat Habib, kemudian dia mengatakan kepada anak ini, "Anta wa maluka li abik." Kau dan harta kamu punya orang tua kamu. Jadi kan? Kamu seharta-hartamu, hartamu dan diri kamu pun mau dijual ke orang tua pun boleh. Anta wa maluka li abik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kau dan hartamu yang kamu punya itu kesuksesan kamu itu punya orang tua. Ini hadis juga Imam Al-Tabrani. Seperti itu, artinya ya, ayah juga memiliki keutamaan, jasa yang sangat besar terhadap anak-anaknya. Ya, dia yang bekerja pagi pergi mencari nafkah, ya, membesarkan dan lain sebagainya. Apalagi ayahnya juga gurunya, ada kan seperti itu kan? Ayahnya adalah gurunya, tua berarti ayah tersebut. Jika kan anak abah bersalata waladak bagi terus dari minta berdoa dari alamak. Kadang sang ayah ini juga gurunya dia melahirkan dari sang anak itu dari nasabnya dia, dari sukunya dia, dan juga dia yang mendidik anak tersebut, ya kan, ayah dan guru. Maka hak orang tua, ibu ataupun ayah sangat besar sekali, terutama di sini yang diceritakan oleh Rani di sini adalah ayah dua laki-laki yang sangat besar. Maka tetap harus dikatakan di dalam faedah yang di berikutnya itu, ya. Yang bagi kalau doa menurut doa wasal sama ya farqul hijab. Minta doa kepada ibu, karena doa ibu itu sampai ke langit dan memutus yang tidak ada batas. Wallahu a'lam.
ينبغي طلب الدعاء من الوالدة فإن دعاءها وصل إلى السماء ويخرق الحجاب. Hendaknya banyak minta doa kepada ibu, karena doa ibu akan sampai ke langit, artinya menembus langit. Wa yakhruqul hijab, dan akan menembus al-hijab. Jadi apa namanya, kalau ada hijab, ada halangan, akan ditembus doa seorang ibu yang tidak ditembus doa selain daripada seorang ibu. Maka dianjurkan memperbanyak meminta doa. Kita pernah satu kali datang kepada guru mulia almarhum al-Maghfurlah Sahibul Wilayah Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, abang daripada Al-Habib Salim. Pada saat itu kita datang, minta dulu, ya Habib bagaimana doa, dan kaum Al mewujud, Al-Walidain mewujud, ada, masih ada orang tua, masih ada bapak, masih ada ibu. Jangan minta doa sama Habib, telepon sama orang tua, minta doa kepada orang tua. Doa dia lebih mustajab, lebih akan diterima daripada doa saya, kata beliau. Itu di antara pesan seorang guru. Ini bukan sembarang guru, guru yang hebat, guru minal awliya, ada wilayah, ada kedudukan, ada kasih Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri beliau. Beliau lebih menganjurkan untuk kita banyak minta doa kepada seorang ibu. Ya, kalau kita melihat ada seorang orang tua, ya, yang ada atharul ibadah, ada dampak atau bekas-bekas ibadah di wajahnya, dia adalah seorang yang salihah. Bukan ibu kita saja, kita senang mendekati dia, kita senang untuk minta doa kepada dia, karena dia orang yang sepuh, karena hari-harinya dia habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada keyakinan di dalam diri kita, di dalam hati kita, bahwa doa dia mustajab, doa dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi wanita tersebut adalah ibu kandung kita, ya, yang dari mulai kita di dalam kandungannya ini dirawat oleh beliau, ya, setiap hari mengharapkan kita ini sehat di dalam kandungannya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul dipelihara kandungannya. Tidak mau, walaupun dia dalam keadaan susah, dalam keadaan lelah, dalam keadaan letih, dalam keadaan payah, dia berusaha kandungannya bisa sehat, bisa selamat. Nah, kalau ditanya kepada seorang ibu, kamu apa makan ini? Aku ini lagi hamil, maka kata orang makan ini bagus, ya kan? Yang dia pikirkan bukan diri dia, yang dia pikirkan apa yang ada di dalam rahim, ya kan? Betul-betul dijaga dan dipelihara. Belum kita keluar nih, ya kan? Belum kita muncul ke alam dunia ini, sudah sangat diperhatikan dan diharapkan ini sehat, ini dijaga, ini dipelihara sampai ketika kita dilahirkan. Apalagi lebih daripada itu, ya kan? Kita diterima, kita disusukan, kita dirawat, ya, yang tadi diceritakan oleh Bapak, ya, yang paling banyak begadang itu adalah ibu kita, bukan bapak, ya. Yang paling banyak bergadang ketika anaknya cerewet. Kita yang hadir ini insya Allah 100% pernah cerewet tengah malam ketika kecil. Ingat tak? Ada ingat kan? Dan ada yang ingat, karena waktu itu memang akal kita belum disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak akan ingat. Tetapi yang bikin kita ingat apa? Ketika pada hari ini kamu punya anak-anak, kamu lihat, ya, biasa yang pertama bangun itu bapak memang, ya kan? Ketika anaknya rewel atau anaknya nangis tengah malam, yang pertama bangun itu bapak. Tapi bapak bangun itu bukan untuk merawat anaknya, tapi bangunkan mak. Anak orang itu seakan-akan bukan anak dia.
Betul lah? Betul lah. Penting. Kau rawat itu anak kamu. Artinya kamu aku ini pernah tidur. Itu biar laki-laki biasanya seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Maka ibu itu luar biasa. Susah kita akan mendapatkan orang yang lebih hebat, yang paling sempurna, lebih daripada ibu kita. Ya. Lebih daripada itu apa? Kalau seorang anak ditinggal mati oleh ayahnya, masih kecil-kecil. Beda kalau seorang anak ini masih kecil-kecil, yang meninggal terlebih dahulu emaknya. Kebanyakan anak itu sulit menjadi anak-anak yang berhasil. Kalau emaknya dulu meninggal, pikiran bapak ini bukan untuk menyempurnakan anaknya, mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya. Pikiran seorang laki-laki atau seorang ayah bagaimana cari emak baru. Ya, seperti itu. Tapi kalau seorang ibu ditinggal mati oleh suaminya, anak-anaknya insya Allah jadi anak yang berhasil. Dan itu kita lihat banyak. Karena apa? Seorang ibu luar biasa kepada anak-anaknya. Perhatiannya luar biasa, kasih sayang luar biasa, mahabbahnya luar biasa. Maka ketika ditinggal mati oleh suaminya, ketika ditanya, Dek, asli aku fokus kepada anakku dulu. Aku mau besarkan dia, aku mau didik dia, aku mau jadikan dia orang-orang yang hebat, orang-orang yang alim. Itu pikiran seorang ibu. Ya, seorang ibu seperti itu. Maka ketika seorang ayah meninggal, jangan khawatir, insya Allah ibunya, walaupun dia pontang-panting, keingat banting tulang, dalam rangka menyempurnakan anak-anaknya rela deh. Ambil upah cuci, jadi pembantu rumah tangga, dia kan menyapu, ngepel rumah orang lain ini. Seorang ibu nih, ini tidak didapat bagi seorang ayah. Untuk apa? Untuk anak-anaknya. 2, 3 anaknya, semuanya berhasil anak-anaknya berkat kerja keras seorang ibu. Oh, ini luar biasa. Kalau ada anak yang masih kurang ajar ketika ibunya macam begini, memang betul-betul dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kembali lagi, maka banyak-banyak minta doa kepada orang tua kita. Banyak minta doa. Ya, apa saja problem kehidupan kita, ya kan? Banyak problem kehidupan ini banyak. Tapi syaratnya apa? Jangan membebankan problematika kehidupan kita kepada mak kita, kepada ayah kita. Itu tidak baik anak seperti itu. Apa yang terjadi di dalam kebingungan hidupnya, kesusahan hidupnya, problematika kehidupan dia, semua dia ceritakan kepada mak bapaknya. Sebenarnya pada hari ini orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tua ini ingin melihat atau mendapatkan kabar berita baik dari anak-anaknya. Bukan menanggung beban kehidupan anak, problematika kehidupan rumah tangganya, kemudian ribut dia sama bininya, ya, bisnis dia tidak lancar, bisnis dia bangkrut, semua dia laporkan kepada mak bapaknya. Ini tidak baik. Artinya tujuan apa? Minta doa. Tolong doakan semoga sukses. Ya, jangan diceritakan yang buruk-buruk, jelek-jelek. Bikin susah orang tua. Sudah capek, sudah lelah. Bukan waktunya lagi mendapatkan berita-berita yang jelek dari anak-anak. Ya, maka seorang anak perempuan atau anak laki-laki ada problematika kehidupan di dalam rumah tangganya, khususnya perempuannya. Seorang istri ketika terjadi problem yang menimpa keluarga dia, suaminya berlebihan misalnya, sebaik seorang istri itu tidak lapor kepada mak bapaknya, apalagi kepada tetangganya. Curhat kepada tetangga, curhat kepada mak, tidak baik. Curhat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Laporkan segala sesuatu problem kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya sekedar minta doa kepada ibu kita, bapak kita, itu kewajiban kita. Karena doa dia mustajab. Ya, tolong doakan semua apa-apa yang ini, mudah-mudahan jauhkan fitnah, jauhkan masalah. Kenapa kau nak? Tidak apa-apa mak, semuanya bagus. Cuma kita, yang gitu kan seperti itu. Dia ingin tahu tuh apa yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Tapi minta doa semoga mak betul. Tapi sambil senang hatinya, sambil gembira hatinya, sambil mahabbah hatinya, kan penuh kecintaan, kebahagiaan ketika dia berdoa, maka doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ul walid
liwaladihi ka doa nabi li ummatihi, kata Nabi SAW. Doa seorang anak, seorang ayah atau seorang ibu atau seorang bapak kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Langsung mustajab ya, langsung mustajab. Baik buruknya mustajab itu, baik buruknya mustajab. Maka jangan bikin dia gelisah, jangan bikin dia susah. Takut nanti keluar kata-kata yang jelek atau doa-doa yang tidak baik buat anak-anaknya, maka kita akan menjadi orang yang rugi dan celaka. Wa na'udzubillahi dari. Sekali lagi, ingin bahagia, ingin senang, senangkan orang tua, bahagiakan orang tua. Ingin sukses, ya kan? Maka bahagiakan orang tua. Ya, ingin susah, susahkan orang tua. Ya, kalau ingin susah hidupnya, susahkan orang tua, susah terus hidupnya. Maka bertaubat, minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala, cium kakinya, cium tangannya, minta ampun. Mungkin apa aku ini? Segala sisi kehidupan itu susah terus. Begini salah, usaha tidak maju, rumah tangga tidak baik, hubungannya sama kerabat tidak baik, sama tetangga suka ribut, sama anak-anak. Mungkin diantaranya penyebabnya hubungan kepada orang tua kita itu harus diperbaiki. Ya. Nah, tadi Habib pernah menceritakan masalah berkaitan ya atau malu kalian. Ya. Jadi jangan pelit-pelit punya duit. Ya. Kita punya duit. Kadang orang itu khair, karam, dermawan kepada kawan-kawan. Tapi mak seorang, bapak seorang, tak ada dermawannya. Terutama ibu ya, terutama ibu. Walaupun kita dalam keadaan keterbatasan, kalau ada lebih sedikit kita berikan. Bukan nominalnya, bukan jumlahnya, tetapi ingat, ya kan? Ingatnya kita, ya kan? Kemudian cintanya kita, perhatian kita kepada dia, itu yang mahal. Jadi manusia itu ada namanya al-bukhlu, ada namanya syuh. Ya. Dalam istilah bahasa Arab ada orang itu bakhil. Kalau bakhil itu contohnya gini. Dia pergi rumah makan nih. Masuk rumah makan. Ada kawan di situ, 3 sama dia bawa 4. Rumah makan. Rumah makan Melda. Setelah waktu bayar, dia panggil yang pelayan rumah makan itu, apa nih? Kirim dia jujur. 25.000 Pak. Dia balik. Kawannya tinggal gini ya, malam deh. Itu namanya bakhil. Ada namanya syuh. Ya, yang lebih dahsyat dari syuh. Bukan bakhil untuk kawannya, untuk diri dia bakhil. Ketika ada pelayan toko atau pelayan rumah makan itu hitung, kan biasa pakai pulpen tuh. Kita kalau nengok pulpen sama kertas tuh gegar-gegar kan. Kata dia, tahu aku nih mulas semua nak ke WC loh. Dia nengok pulpen sama kertas langsung mulas semua. Ya, artinya dia takut bayarnya. Ini namanya syuh. Untuk diri dia yang bakhil, tapi untuk kawan-kawan dia. Ini musibah. Jangan berkawan sama orang bakhil. Ya, jangan berkawan sama orang bakhil. Karena apa? Dia jauh dari Allah, dekat dengan neraka, jauh daripada manusia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada pemikiran ini jelek kan? Pemikiran orang jelek. Aku terus yang bayar. Ketika kamu bayar itu, kamu yang bayar, kamu yang jamin, kamu ada rezeki. Jaminlah kawan-kawan kamu ini pas-pasan hidupnya. Tiap hari pun tak apa-apa. Jamin dia. Bayarkan dia, kebetulan kamu punya rezeki. Kenapa kamu harus hitung-hitung? Tambah banyak kamu keluarkan, tambah banyak Allah ganti. Ya kan, bayarkan kepada mereka dan itu ada pahalanya. Kamu jamin dia makan tuh ada pahalanya. Ya. Ada kemuliaan kata Rasulullah, afsus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nas tadkhulul jannata bisalam. Di antara yang menyebabkan orang selamat masuk neraka itu orang yang banyak ngasih makan orang. Ya. Masuk ke dalam surga dengan selamat itu orang yang sering atau
murah dia punya tangan atau dia punya duit keluar itu untuk dalam rangka memberi makan kepada kawan. Itu jangan basa-basi. Balik lagi kepada orang tua ya. Orang tua ini sekarang, orang tua kamu, orang tua ami-ami yang di belakang itu yang sudah tua-tua itu, dia bahagia orang tuanya. Kenapa? Setiap langkah dia ke majlis taklim, ya kalian ini yang hadir di majlis taklim di mana saja, bukan saja di rumah ini, ke majlis taklim mana saja, majlis salawat, majlis zikir kamu hadir, orang tua kamu di dalam kuburan atau di rumah dapat pahala. Duduk saya ada di rumah, ya duduk dia tidak ibadah, artinya menjalankan sholat ya seperti ibadah kewajiban dia. Tapi kamu pergi ke majlis taklim, orang tua kamu di rumah dapat pahala. Habib Farhan ini ngajar ikhlas insya Allah, saya yakin. Termasuk saya, kalau ikhlas, orang tua saya, ibu saya, ayah saya di rumah duduk saja, dia dapat kiriman pahala. Itulah hebatnya orang tua. Orang tua kita yang sudah di dalam barzakh sana, apa yang kalian kerjakan dari ketaatan semuanya akan mengalir kepada orang tua kita. Kenapa? Waktu kamu belajar dia yang ngirimkan duit. Waktu kamu beli buku dari duit dia, beli pulpen duit dia, dari beli baju duit dia, semua dia kirimkan keperluan kamu waktu kamu belajar dulu. Sehingga untuk menjadi orang alim, menjadi orang soleh, menjadi orang ahli ibadah, menjadi orang yang bisa ngajar, menyebarkan ilmu Allah, semua dari semula, setiap lafaz, setiap huruf yang keluar dari seorang ustaz atau langkah kamu hadir ke majelis taklim ini, semuanya adalah dari nafkah ayah-ayah kita pada waktu itu. Terus ibu kita, apa kata aku? Lebih banyak lagi pahalanya. Mulai dari kecil gendong kita, nyusukan kita, daging kita, darah kita, tulang kita tumbuh dari air susu itu. Kalau dari air susunya tidak akan besar kita, tidak akan bisa ibadah kita. Karena air susu ibu kita lah kita bisa jadi orang hebat. Ya kan? Itu ngalir terus pahalanya. Maka yang kaya ini orang tua kita. Kalau kita berbuat maksiat, dia tak dapat. Tidak ada kiriman dosa selama dia tak tahu ya. Kalau dia tahu dan tidak memberi nasihat, dia mendapatkan dosa. Tapi ketaatan yang kita lakukan, kebaikan yang kita laksanakan, sedekah kita, infak kita, ya, apa yang kita bantu orang dekat kita, tetangga kita, semua yang kita bantu itu sampai pahalanya kepada kedua orang tua kita. Itulah hebatnya kan. Hebatnya kedua orang tua kita, orang yang paling kaya pada saat ini. Oleh karenanya kembali lagi, ayo betulkan hubungan kita dengan orang tua kita, terutama ibu kita. Jangan bikin susah, ya. Jangan bikin dia galau. Jangan bikin dia berpikir minta supaya dia senang. Ketika dia anak-anak bikin senang gitu. Orang tua ini kadang-kadang kita tak minta dulu ya, dia tetap orang gitu ya. Yang biasa lupa itu bukan orang tua, tapi anak. Dan anak sebagian dari mereka lupa kepada orang tuanya, lupa memberi orang tuanya, lupa doa kepada orang tuanya, lupa berbuat baik kepada orang tuanya, lupa perhatian kepada orang tuanya. Tapi orang tua tidak bakal putus. Ya, orang tua biar sebejat-bejat pun apa anak tersebut, tetap ada rasa mahabbah cinta orang tua tersebut kepada anak-anak. Kemudian kita selesaikan al-um ahaqqu bit-taqdim fil birri 'ala al-ab. Ya, ibu lebih utama untuk didahulukan di dalam perbaktian, di dalam berbuat baik daripada seorang ayah. Jadi yang lebih utama mak daripada ibu, ya. Lebih utama mak kita, umi kita daripada seorang ayah. Ya, sebagaimana hadis yang selalu kita dengar, seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan bertanya, man ahaqqun nas bi suhbatihi ya Rasulullah? Siapa manusia yang paling utama untuk aku dekat dan berkhidmah kepada orang, aku perhatian kepada orang tersebut? Kata Rasulullah, ummuka, summa man ya Rasulullah? Qala ummuka, summa man ya Rasulullah? Qala ummuka, summa man ya Rasulullah? Qala abuka. Kata para ulama,
Kenapa tiga kali disebutkan oleh Nabi? Tiga inilah yang tidak dimiliki oleh kaum lelaki. Ya. Tiga ini keutamaan yang dimiliki oleh seorang wanita atau seorang ibu yang tidak dimiliki oleh seorang ayah. Apa itu? Mengandung, melahirkan, dan menyusui. Mengandung, melahirkan, dan menyusui. Ada laki-laki yang buat. Kalau ada frustasi dia punya bini atau dia punya ibu, bang mulai tahun depan aku tak mau hamil, tak mau melahirkan dan capek. Mulai tahun depan gantian abang pulang. Misalnya kalau seperti itu, tidak bisa ya? Tidak bisa, tidak ada rahim. Ya, tidak bisa mengandung. Dan itulah yang Allah berikan keistimewaan seorang wanita yang tidak ada bagi seorang laki-laki. Maka 3 kali ummuka, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Ya, menyusui. Ayo, susu ibu maksudnya. Jangan pakai susu sapi. Kecil-kecil dah sebetulnya susu sapi. Ya, baru 2 tahun. Susu sapi kali ini. Ya, kata abang, pakai susu sapi terus. Mak saya kok kerja di luar, nah. Maka kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, wa wasaina al-insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayhi ilayya al-masir. Wasiat ya. Ini Allah langsung bikin wasiatnya. Ya, wasiatnya bukan manusia ini, langsung Allah. Apa wasiat Allah kepada kita sebagai manusia ini? Wasaina al-insan, aku wasiatkan kepada seluruh manusia. Al-insan al-am. Ya. Kata-kata insan itu umum semuanya. Wa wasainal insan biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Wa wasainal insan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, dikandung oleh seorang ibu wahnan ala wahnin. Wahnan yang pertama, ibu itu adalah seorang wanita, maka ciri dari seorang wanita itu adalah lemah daripada dibanding oleh seorang laki-laki. Kemudian bertambah wahnan yang kedua, mengandung. Wahnan ala wahnin, ditambah kandungan lagi. Berapa berat itu? 3 kilo, 4 kilo. Dia bawa ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, bangun, tidur, masuk WC, keluar, semua dibawa. Nggak mungkin ya? Nah, sementara kalau tak bisa. Nah, coba besok coba kapak muda diikat di bawah itu, kita bawa 1 hari saja, tak bakal kuat itu. Laki-laki. Nah, ini perempuan, ini seorang ibu. Wahnan ala wahnin, kata Allah. Wa fisaluhu fi 'amain, dan menyapihnya artinya berpisahnya dia dari susu ibu itu 2 tahun. Itu ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an. Tapi jangan dibiarkan. Sampai masuk SD yang tidak nyusunan mak ya. Ada seperti itu kan. Itu pada waktunya dia harus dipisah ya. Ya. Wa nafsu tabtili itu al-musyabba'ala hubbir radha wa in taftimhu yanfadimi, kata al-Imam al-Busiri. Ayo. Al-um ahaqqu bit-taqdim fil birri 'ala al-ab kan nafaqah wal hadiyah. Seperti nafkah dan hadiah. Ya. Kalau nafkah, hadiah, ibu lebih diutamakan daripada seorang ayah yang memberikan hadiah. Ibu dulu ya. Wal ab ahaqqu bil ta'ah, dan ayah lebih berhak untuk ditaat, tunduk, patuh dengan ayah. Ya, lebih diutamakan. Fa yuqaddam amrul ab ala amril maka didahulukan perintah ayah daripada perintah mak. Karena biar bagaimana ibu kita adalah jenis kelaminnya wanita, ya, dan kesempurnaan akal itu dimiliki oleh seorang laki-laki. Maka yang memutuskan yang lebih tepat di dalam sebuah keluarga karena dia adalah seorang imam adalah seorang ayah, ya. Nah, ketika keputusan itu diambil oleh seorang wanita atau seorang ibu, lebih mengedepankan hawa nafsunya dan perasaannya, bukan akalnya.
Kalau seorang wanita memutuskan sesuatu dengan rasa dia, perasaan dia, dan hawa nafsunya lebih dominan dalam memutuskan suatu perkara. Tapi kalau seorang laki-laki atau seorang suami atau seorang ayah, yang lebih dominan di dalam memutuskan segala perkara yang penting itu adalah akal sehatnya. Makanya perkara yang berkaitan dengan yang sangat vital di dalam rumah tangga apa? Perceraian misalnya, tidak diberikan kepada seorang istri, tidak diberikan kepada seorang wanita. Kalau seandainya hak cerai itu diberikan kepada bini, hancur dunia. Banyak kita kena cerai. Ya, banyak kita kena cerai. Karena apa? Terlalu cepat di dalam memutuskan sesuatu, tidak disaring dengan akal sehat. Laki-laki diberi hak untuk mencerai karena dia lebih dewasa, karena dia lebih bijaksana, karena dia lebih mengedepankan akal sehatnya, itu seorang laki-laki. Maka ketika dalam rangka taat, maka didahulukan perintah ayah daripada perintah mak. Kama yuqaddam fi zakatil fitri ala amril kama yuqaddam fi zakatil fitri, seperti didahulukan di dalam zakat fitrah itu. Kalau kita kewajiban kita adalah mendahulukan ayah dulu ya, gitu kan? Ayah dulu kita keluarkan zakat fitrahnya daripada seorang ibu. Kemudian terakhir, undur ila birrul walidain li'adami niyyah as-sadiqah la ghalabatil 'adah fihi 'ala ibadah wa qillatul qudur ma'allah fihi qalla an yadhhar atharuhu 'ala al-qara'ib bihi. Ya, ini maksudnya kamu lihat birrul walidain itu harus dengan niat yang salehah. Ketika kamu berkhidmat kepada bapak, kepada emak, bukan ingin seakan-akan aku inilah orang yang paling berbakti, enggak. Ingin dapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan itu. Ya, hadirkan itu. Ketika itu hadir, maka tidak beban. Ya, ketika itu kita hadirkan, maka tidak menjadi beban dalam rangka kita berbakti kepada emak kita dan ayah kita. Tengok, saudara kita tak ada yang perhatian kepada orang tua kita. Terserah. Ya, kamu niatkan bahwa ketika kamu berbakti, kamu dapat ridha Allah. Satu. Kemudian ketika kamu berbakti, dapat doa dari orang tua. Kemudian kamu banyak sekali, banyak kan? Ya, diceritakan Uwais Al-Qarani. Ya, Sayyidina Uwais Al-Qarani ini, saya pernah menceritakan, terhalang dia untuk bertemu Nabi SAW. Ya. Terhalang untuk bertemu Nabi SAW karena bakti dia, jaganya dia kepada emak. Perhatian dia kepada emaknya menghalangi dia untuk bertemu dengan Nabi SAW. Padahal dia hidup satu zaman dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari kisah Uwais ini, ulama mengambil kesimpulan, kalau ada orang yang durhaka kepada orang tua, ya, tadi kan melihat Ka'bah lebih afdal atau melihat orang tua. Ada orang pergi ke Mekah, doa depan Ka'bah, hampir nengok Ka'bah, ini tempat yang paling suci, yang paling bersih di atas muka bumi ini. Dia berdoa minta kepada Allah, doa dia macam-macam, tapi dia durhaka kepada orang tuanya, maka doanya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Tidak akan diterima oleh Allah. Ya, tidak akan diterima. Ya, Uwais saja, ya, Uwais itu lebih mendahulukan untuk merawat ibunya daripada ketemu dengan Nabi. Ya, orang mau bersimbah darah nih, mau bawa pedang, mau berjihad di jalan Allah, membela agama Allah, dia mengorbankan atau nyatinya sampai mau mengorbankan dia punya nyawa dalam rangka li'i'la'i kalimatillah, menolong agama Allah, taruhannya nyawanya. Tapi kata Nabi, kamu punya mak, balik kata Rasul, kamu khidmah kepada mak kau, itu lebih afdal daripada kamu jihad fisabilillah. Seperti itu ya. Luar biasa hak seorang orang tua, terutama ibu, ya kan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Bismillah. Ya, alasan. Nanti kita setelah baca doa dan qasidah dan nanti bacakan Fatihah.